Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung kegiatan kita setelah diberi waktu oleh Allah SWT untuk beribadah dan beristirahat pada malam harinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung apa yang sudah kita baca pada minggu-minggu yang lalu, yaitu pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara atau yang dijaga. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan mereka berpaling dari tanda-tandanya. Wahum an ayatiha mu'ridun. Dan mereka mu'ridun, berpaling dari tanda-tandanya. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kana kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan. Kullun, semuanya, semua benda-benda langit itu, fi falakin, di dalam lautan cakrawala
yasbahun, berenang atau beredar. Ini adalah bukti ketiga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan oleh Allah pada ayat sebelumnya. Ya, untuk menyampaikan ajaran para nabi dan kaum musyrik menolaknya, maka Allah memberikan hujjah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sudah kita baca bahwa langit dan bumi itu sebelumnya ratqan, padu, ya. Kemudian dipisahkan. Dan makhluk hidup itu dijadikan sumber kehidupannya dari air. Kemudian yang kedua, tentang bumi yang diperkuat atau dengan pasak-pasak atau gunung-gunung supaya tidak goyang. Dan di bumi itu diciptakan jalan-jalan yang luas. Ya. Kemudian yang ketiga ayat ini, dan kami jadikan langit sebagai atap, saqfan mahfuza, sebagai atap yang terpelihara. Kalau dulu langit itu dipahami sebagai atap, ya, yaitu seperti kubah, ya, yang berlapis-lapis. Ya, karena asumsinya bumi ini datar, jadi ada langit menjadi atapnya. Di sana ada bintang-bintang, benda-benda langit. Tetapi sekarang di dalam ilmu falak atau ilmu fisika astronomi, ya, ternyata benda-benda langit ini semua yang mengambang, berotasi, beredar sesuai dengan garis edar atau garis rotasi yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Ya. Jadi kita ini, bumi ini termasuk benda langit. Nah, di luar bumi ini adalah angkasa raya. Nah, itu yang sekarang dipahami, ya, apakah itu langit atau namanya atau angkasa raya. Tapi Allah mengatakan ada 7 langit, ya, yang sampai sekarang belum disepakati apa yang dimaksud dengan 7 langit. Sementara kata 7 dalam bahasa Arab itu menunjukkan banyak, ya. Artinya banyak langit. As-samawat, dia banyak langitnya. Tapi apakah dia? Wallahu alam. Karena pengetahuan manusia belum sampai kepada menjelajah alam ini semuanya. Ya, sistem makhluk alam ini itu dipecah-pecah menjadi gugusan-gugusan yang disebut galaksi. Ya, itu sudah apa? Dan galaksi itu banyak. Belum ada ilmuwan yang bisa menghitungnya. Satu galaksi itu terdiri lagi dari banyak matahari atau bintang. Belum ada juga ilmuwan yang memastikan berapa jumlah. Ya. Jadi alam raya ini begitu luas. Nah, itulah yang terpelihara. Dari kalau kita memahami langit itu sebagai angkasa raya, ya, maka bumi kita ini dikelilingi oleh ruang cakrawala itu. Tapi dia memang
dipelihara. Bumi kita ini dipelihara oleh langit itu. Ada atapnya. Ya. Jadi bumi ini diliputi atau dikelilingi oleh atap yang juga tentu saja sesuai dengan bentuk bumi itu juga. Jadi di mana kita diam di bumi itu dilindungi oleh atap itu. Atap itu terjaga. Apa atap itu, hakikat atap itu wallahu alam. Tapi ilmuwan menemukan kita ini terjaga dari benda-benda langit. Pertama dari matahari. Matahari itu memancarkan suatu zat yang biasa disebut UV. UV itu apa? Ultraviolet. Ultraviolet itu kalau menyentuh kita itu berbahaya. Bisa mematikan makhluk yang ada di bumi ini. Tapi itu dilindungi oleh langit yang disebut dengan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini terdiri dari gas-gas yang bisa menahan ultraviolet itu, gelombang ultraviolet UV ke bumi ini, sehingga kita aman. Ya. Juga di permukaan bumi juga ada namanya atmosfer. Lapisan atmosfer ini juga menjaga kita, menyediakan oksigen. Tidak terhitung berapa banyaknya oksigen yang ada di bumi, di atmosfer ini. Maka di lapisan namanya stratosfer, dari situlah letaknya lapisan ozon itu, mengelilingi bumi. Itu secara sainsnya seperti itu. Tapi yang hakikatnya tentu Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ya. Karena dulu sampai sekarang ada juga yang mengatakan bahwa kita ini diatapi oleh Allah dengan atap langit seperti Kubah. Ya, bumi ini datar. Cuma kalau ditanya bagi orang yang mengatakan bumi ini datar, di mana tepinya? Tidak bisa jawab. Ya. Jadi itulah atap yang terpelihara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Haji, ayat berapa itu? Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biizni. Ya. Dan Allah itu menahan langit untuk jatuh ke bumi. Ya. Karena dia ada atapnya. Dia merupakan atap. Jadi kita terlindung dari surat Al-Haji ayat 65. Ya. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Ya. Kenapa Allah menahan langit untuk jatuh ke bumi? Maksudnya langit itu apa? Ya mungkin benda-benda langit yang sudah lepas dari gravitasinya dan ditangkap oleh gravitasi planet-planet lain, seperti juga bumi. Jadi ada benda-benda langit yang merupakan serpihan dari planet-planet yang meledak atau bintang-bintang yang meledak. Itu kalau sifat meteor itu. Kalau meteor, batu meteor itu saja paling kecilnya sebesar masjid inilah. Sebesar masjid itu batunya. Dan dia melenting sangat cepat sekali
hampir kecepatan apa yang itu cahaya. Jalannya, kalau dia menumbuk bumi ini sebesar Mesir ini adalah datang turun di sini. Coba bayangkan berapa kehancurannya itu. Itu yang paling kecilnya. Ada juga benda meteor itu yang hampir sebesar bulan. Kalau itu tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah Ta'ala dari di langit sana, ya, atap sebagai atap kita, hancurlah kita. Tapi jarang sekali meteor-meteor dan benda-benda langit yang lain itu jatuh ke bumi. Kalaupun dia jatuh di tengah lautan samudera sana. Ya. Jadi itu nikmat dari Allah SWT kerana dijadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Ya, selamatlah kita, tapi kita juga yang merusaknya. Ya, seperti dikatakan, dia bisa rusak. Allah Ta'ala sudah menjadikan makhluk ini layak, ya, sesuai standar. Jadi dilarang kita merusaknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi ini setelah dia dibuat layak sesuai standar Allah SWT. Tapi kerusakan itu muncul juga kerana kita rusak. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Munculnya kerusakan di bumi ini, di laut dan di darat, di laut, kerana ulah tangan-tangan manusia. Lapisan ozon itu sekarang rusak, semakin menipis, kerana ada gas tandingannya dikeluarkan dari bumi. Itu gas apa yang CO2 yang dikeluarkan dari dari kenderaan kita, dari minyak fosil, dari cerobong-cerobong raksasa industri, naik ke atas, itu bisa menipiskan lapisan ozon. Dan itu juga nanti berbahaya, sehingga UV-nya, ultraviolet matahari itu masuk dan terkurung di permukaan bumi. Itu sangat berbahaya. Itulah ulah. Jadi kerusakannya juga kerana ulah tangan manusia. Nah, itu menjadi tanda kekuasaan Allah SWT. Tetapi orang-orang kafir itu tidak percaya kepada tanda-tanda itu. Dia kira itu hanya hukum alam biasa, tidak ada yang mengatur. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah, wahum an ayatiha mu'ridun. Mereka berpaling dari tanda-tanda itu, enggak percaya, tidak menjadi peringatan. Padahal Allah sudah memerintahkan kita supaya untuk berfikir dan mempelajari ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Nah, itu kalau orang yang memikirkan itu, memikirkan pada penciptaan langit dan bumi itu, terlihatlah, terbuktilah bagi orang yang memikirkannya bahwa Allah Ta'ala bukan menciptakan langit dan bumi ini main-main. Ma khalaqta hadza batila. Nah, itu hasil pikiran itu, hasil telaah kita dalam pikiran kita, membuktikan bahwa alam raya ini luar biasa, yang tentu diciptakan oleh yang maha kuasa. Itu wahum an ayatiha mu'ridun. Nah, ditambah lagi bukti yang keempat, tanda-tanda yang keempat, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Ya. Selain itu langit, Allah mengingatkan kepada kita bahawa dialah yang menciptakan malam dan siang.
Ya, itu untuk waktu-waktu yang kita gunakan. Siang kita gunakan untuk mencari kehidupan, malam kita gunakan untuk istirahat. Nah, itulah siklus kehidupannya, siklusnya. Malam dan siang itu secara teratur, tidak pernah mengingkari apanya itu, rotasinya. Ya, tidak pernah dia bolak-balik seperti orang. Kalau manusia ini selalu bolak-balik dia. Tapi makhluk Allah malam dan siang itu tidak pernah bolak-balik dia. Dia terus dengan rotasinya secara teratur. Dan juga matahari dan bulan, ya, diciptakan oleh Allah SWT untuk kita. Matahari itu ya matahari kita, pusat dari kepada sistem tata surya kita. Ya. Kemudian bulan sebagai juga penerang di malam hari. Dan setiap benda langit itu, wa kullun, itu semuanya fi falakin, di cakrawala itu beredar, berrotasi. Ya, di sini digunakan yasbahun. Yasbahun itu artinya berenang. Ya. Dari situlah, karena lautannya tempat berenang itu adalah angkasa raya ini, yang kita belum tahu mana tepinya. Ya. Belum ada ilmuwan yang mengetahui di mana tepinya angkasa raya ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, itu di tepinya alam ini. Di mana dia, wallahu alam. Ya. Ada juga yang berspekulasi, ya, tepinya itu di black hole atau lubang hitam. Ya. Lubang di angkasa raya ini, di pusat galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti ini, ada lubang hitam. Nah, itu kalau masuk ke dalam lubang hitam itu hilang. Ya, matahari kalau itu dihisap oleh lubang hitam itu hilang dia. Ya, tapi itu dijaga oleh Allah SWT. Dan black hole ini banyak. Ya, enggak terhitung, dan jumlahnya juga belum diketahui. Ya. Nah, itulah alam raya yang menjadi tanda bagi kekuasaan Allah SWT dan tanda bagi wujud atau keberadaan Allah SWT. Dan itu yang bagi kaum mukmin mestinya itu menjadikan itu sebagai wasilah untuk memperkuat imannya terhadap kekuasaan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ya. Kalau di ayat ini dikatakan langit itu menjadi atap bagi bumi, itu melindungi bumi dari bahaya yang kami merasa. Lalu kalau disandingkan dengan pendapat ilmuwan saat ini, yang melindungi bumi itu dikatakan atmosfer. Atmosfer itu lapisannya hanya 5. Allah mengatakan atap itu ada 7. Tapi di dalam lapisan atmosfer itu, yaitu di 2 lapisannya, ada lapisan ozon, yaitu di stratosfer dan troposfer. Apakah ini yang dikatakan atap atau langit-langit yang 7 lapis tadi? Dan juga dilihat dari kisah Isra Mi'raj itu, para nabi itu berada di langit, tingkat-tingkat langit tersebut. Jadi apakah memang atmosfer ini yang menjadi atap langit itu? Gimana? Ya, itu yang belum bisa kita pastikan.
Jadi langit yang 7 lapis tu yang mana? Apakah lapisan permukaan bumi, iaitu yang dikelilingi oleh atmosfer, stratosfer dan pir-pir yang lainnya? Lalu Sidratul Muntaha tu mana letaknya? Apakah di atas ozon itu? Masih banyak lagi langit. Itu belum melampaui bulan. Bulan aja belum dilampaui. Padahal benda-benda langit kita ini disebut langit pertama. Jadi planet-planet yang mengitari matahari, ya, dan bintang-bintang yang ada di apa ini di galaksi Bima Sakti itu baru langit pertama. Lalu langit keduanya yang mana? Wallahu a'lam. Jadi belum sampai saat ini belum sepakat ulama tentang hakikatnya seperti apa. Yang langit yang 7. Sementara para ilmuwan memahami langit yang 7 itu maksudnya langit yang banyak. Ya. Karena orang Arab biasa menyebut yang banyak itu dengan 7. Ya. Kalau di perspektif para ilmuwan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau dikatakan langit yang ketujuh itu lapisan di permukaan bumi, di mana duduknya Nabi Musa itu di langit keempat itu? Kan jadi problem juga kita menjelaskan secara ilmiah. Jadi hakikatnya belum kita ketahui. Para ilmuwan belum bisa memecahkan. Ya, itu masih ilmu Allah SWT. Karena kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Sedikitlah yang kita ketahui ini. Ya. Sedangkan di bumi ini aja belum lengkap pengetahuan manusia menganalisis inti bumi ini. Ya. Baru perkiraan. Jadi kalau ada bor sampai ke inti bumi, nah, diambil sedikit untuk diperiksa di labor, itu mungkin dah cukuplah pengetahuan kita unsur-unsur kimiawi yang ada di pusat bumi itu. Ya. Ya, tapi sampel-sampelnya sudah ada dari lelehan gunung-gunung yang melapi. Nah, itu saja seperti apa hakikatnya di pusat bumi sana, ya itu baru diketahui sejauh lelehan lava yang keluar dari gunung. Seperti itu. Itu baru bumi. Ya, tentang bulan sudahlah sedikit, dan planet-planet itu ya oleh orang-orang fisika astronomi dipelajari, tapi ilmunya masih sedikit. Ya. Saya ingin tanya kata yasbahun. Gimana? Kata yasbahun. Ya. Yasbahun itu apa satu akar dengan sabbaha. Jadi apa itu maksudnya? Dan makna-makna dari itu apa? Tadi Ustaz mengatakan berenang. Kalau kita katakan sabbaha itu kan bertasbih, ada yusabbihu juga. Ya. Ya. Sabbaha yusabbihu, tasbihan itu bertasbih atau mensucikan Allah SWT. Tapi sabaha yasbahu artinya berenang. Ya. Ya, itu dalam kamus ya. Dalam kamus seperti itu. Jadi satu akar, kalau sabbaha yusabbihu tasbihan, itu mensucikan dari mensucikan apa namanya, sabbaha lillah, sabbaha yusabbihu. Kalau yasbahu itu fi'il mujarradnya.
Itu di kalau orang yang mau berenang atau mencemplung ke laut dan dia berenang, itu namanya kegiatan yasbah. Sabaha yasbahu. Nah, dan juga ada yang itu tadi mensucikan. Jadi berarti nazzaha yunazzihu. Ya. Itu mensucikan Allah SWT dari segala sifat yang kurang. Nah, itu yang apa namanya? Yang di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kerana kullum fi falakin yasbahun, kata bertasbih di dalam Al-Quran digunakan dengan tad'if, yaitu sabbaha yusabbihu. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Silakan. Ya, kalau ya, ya. Tafsir ayat-ayat ini Allah ingin memperkuat dan menunjukkan kebesarannya, sehingga dakwah ini bagi orang-orang yang sudah beriman bertambah-tambahlah keimanannya. Namun di ayat ini juga Allah menyentil bahwa orang-orang kafir turis membantah, mengingkari, dan tidak ada ayat itu, kafiran dan keingkaran mereka tetap juga. Dan ini mohon penjelasan juga, karena ayat ini Allah menyentil bagaimana orang kafir itu memang keras hatinya, sehingga walaupun diungkapkan tafsir-tafsir kebesaran Allah itu, mereka tetap tinggalnya. Mohon penjelasan. Ya. Yang pertama, memang Allah memberi petunjuk kepada siapa saja. Kalau Allah memberi petunjuk, dia akan terarah pikirannya kepada pembuktian-pembuktian itu. Kemudian yang kedua, di zaman dulu orang-orang kafir itu memang tidak memikirkan. Ya. Dia bahkan menjadikan benda-benda langit sebagai dewa. Nah, yang ya mempengaruhi kehidupan mereka. Ya. Jadi tidak mikirkan itu asal usul dan kejadiannya. Kemudian kenapa orang modern kan sudah mempelajari, kenapa tidak ada imannya? Kan sudah meneliti. Nah, tapi ada juga yang beriman, karena hidayah itu memang ada di pihak Allah SWT. Ya, ya, astronot itu beriman dia. Ada yang beriman. Ada seorang sarjana profesor dari Perancis, namanya Maurice Bucaille. Itu dia seorang dokter, ahli embriologi. Semakin dia meneliti sel-sel makhluk hidup ini di manusia, semakin dia percaya. Ini semakin dia temukan keajaiban-keajaibannya. Akhirnya dia beriman. Ya. Nah, itu yang pikirannya sudah terarah kepada pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ketika dia sudah terbentur, ya, tidak bisa menjawab, padahal dia seorang profesor. Nah, yang menjawabnya adalah ini, kalbunya ini.
betul lah ini. Ini tanda kebesaran dari penciptanya. Ada beriman dia. Jadi mudah bagi Allah SWT memberi jalan untuk beriman. Tapi yang memang apa itu orang yang tak percaya ini kan sudah hukum alam seperti itu katanya. Ya. Situ aja, sampai situ batasnya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari ayat-ayat ini yang selalu kita baca, dan di dalam bulan puasa ini kita selalu bertadarus, dan ini adalah salah satu tadarus kita. Dan tadarus itu ya seperti ini sebetulnya. Jadi bukan saja sekadar membaca. Mudah-mudahan demikian, dan kita mendapat pahala yang berlipat dari Allah sebagai amal dalam bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.